Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni taqtu bidalbil la tuluhu ma sya'allah qufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saqfuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. surun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bina istadarat kama istadaratil malaikatu bimadinatir rasul bila khandaqin wa la sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdhur wa min jami'i syurur nadarrasna billah min aduwina wa aduwillah min saki arshillah ila qa'i ardillah bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sinatuhu la tanqati'u bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. عزيمته لا تنشك بمئات ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Subhanallah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ila fatina rasulina muhammadin rasulillah muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa suwajih wa dzurriyyatihi wa li baiti wa kullu mu'adin li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa sayyidina muhammad bi ashabi wa rasulihi wa fulan wa ala al-faqih al-muqaddam muhammad ibn ali wa ala rasulihi wa fulan jami' sadatina awliya illah qadina mughribiha inma kanu إلى شيخنا ومربينا الشيخ محمد شلباني زوري البنجلي وإلى السيد الحبيب عبد الله بن عبد القادر على إدريس عبد محمد على إدريس الأستاذ عبد الله بن السجيراني وإلى أمواتنا وصل إلى مؤلف هذا الكتاب للسيد علي بن عباس المالكي الحسني ووالديه ومشايخ المشايخنا شيخ ومشايخنا الحبيب السيد محمد بن عمرو بن عباس المالكي الحسني لأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرد رجاءهم الإمام محمد لجميع مشايخنا إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرد رجاءهم في الجنة وينفعنا بهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالح وعلى كل إيمان بسلف الصالح بنية القبول وتمام كل سور ومعمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala at-tarhibu minar riba. Ini ancaman dari melakukan riba. Ancaman melakukan riba. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin nathim. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang memakan riba, dia tidak akan berdiri kecuali berdiri seperti orang yang kerasukan setan. Ya. Artinya orang yang memakan riba itu hidupnya kada tenang. Orang yang memakan riba itu hidupnya gelisah. Seperti mana orang yang berdiri tidak akan tegak karena dimasuki oleh setan. Kayak orang kesurupan tuh, nah, kada bakal tenang. Itu untuk orang yang pelaku riba. Orang-orang yang memakan riba, dia tidak mampu berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Kada tenang hidup. Baik yang memberikan riba atau yang memakan riba, termasuk rentenir, yang menghutangi, yang mengolah perusahaannya, ulun yakin pemilik perusahaan atau koperasi yang merentenirkan itu kada bakal tenang. Apalagi yang berhutang dengan koperasi rentenir, ditagih-tagih hurang, kada tenang. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Demikianlah, dan bahwasanya mereka itu mengatakan tidak lain jual beli itu seperti riba. Jadi ketika kenapa ikam manu riba sama aja kayak jual beli ya. Nah, menyamakan yang haram dengan yang halal. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa yang sudah datang kepadanya nasihat tentang riba nih dari Tuhannya, lalu dia berhenti melakukan aktivitas riba, maka yang sudah lalu itu tetap jadi miliknya, biarkan. Artinya yang lalu biarlah berlalu, dan perkaranya dikembalikan kepada Allah. Tapi siapa yang mengulangi kembali, faulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, Allah menghancurkan riba dan Allah mengembangkan sedekah. Jadi orang yang melakukan riba hartanya hancur, sekalipun mungkin terlihat banyak dari zahirnya, tapi berkahnya pasti hancur, dampaknya pasti buruk. Tapi sebaliknya, kalau sedekah Allah kembangkan harta tersebut. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang kufur, tertutup, asim, berdosa, kada mau dipadahi. Ya, mana kafir itu bukan hanya kafir dalam perkara akidah, tapi tertutup hati untuk menerima kebenaran, untuk kafir juga namanya. Ya, makanya kafir, kufar, koper, kipar sama tuh. Gipar menjaga bola atau kafir. Kenapa? Karena dia menutupi gawangnya untuk tidak kemasukan bola. Orang kafir hatinya tertutup juga, tidak mau masuk hidayah. Koper ini menutupi isi buku, maka disebut dengan kafir, dia menutup. Koper tas, dia menutup pakaian. Jadi makna kafir itu aslinya menutup. Dan Allah tidak suka dengan orang yang menutup lagi berdosa, artinya tidak mau membuka hati untuk menerima nasihat perkara riba. Ini diantara. Apa gerang riba itu? Wa in syi'ta qulta, kalau kamu mau, kamu bisa mengartikan riba itu huwa ziyadah fil muamalah bin nuqudi awil mat'umat, yaitu lebihan, sesuatu yang lebihan daripada muamalah dengan duit atau dengan makanan di dalam ketentuan kadarnya atau dengan temponya. Dalam soal tempo itu riba. Berhutanglah
berhutang. Aku mau hutangi 1 juta, tapi karena apabila membalikan karena harus kembali 1,5 juta. Nah itu 500-nya riba. Ya, 500-nya riba. Atau berhuruf beras, kada boleh. Beras dengan beras tidak boleh ditukar. Beras, anggur, kurma, gandum itu tidak boleh ditukar, kecuali dijual dulu baru dibeli. Emas kada boleh tukar tambah. Emas itu haram jadi riba apabila tukar tambah. Tapi kemang kayak apa kita di pasar? Makanya orang di pasar pagi kah, di toko-toko emas kan biasanya kita walaupun tukar tambah tapi dihargai dulu, kalau kada mungkin langsung. Itu pasti orang itu tahu ini mas, ini kan masalah yang berkaitan erat dengan mereka tahu, makanya mereka pasti bilang dulu, ini Bu Pak harganya sekian ya, kalau sodorkannya kalkulator biasanya, nah sekian harganya, kayak apa deal kah? Kalau kita deal baru carikannya, nah itu dijual dulu baru kita beli. Mana ada tukang emas yang langsung ya beli ini Bu huruf aja langsung ditambah, emas kita tidak ditimbang, tidak ada. Kenapa? Karena riba gitu. Kalau harga kontan dengan kredit beda apa enggak ya Pak? Itu tidak masalah. Yang penting sudah diketahui di awal, harga kredit sekian, harga cash sekian, itu bukan riba. Kalau kita mau beli kredit harganya 29 juta, kalau mau beli cash harganya 22 juta, beda 7 juta. Kita mau kredit, maka akadnya akad yang 29 itu tidak masalah itu tidak masalah. Yang menjadi perdebatan ulama itu leasing, apakah leasing itu riba atau tidak, nah, itu jadi perdebatan. Sebenarnya yang membuat leasing itu jadi riba karena akadnya ada akad yang salah di situ. Seandainya akadnya itu dari awal memang hitung sewa, lalu selesai baru akad baru hibah, itu tidak masalah. Tapi di leasing biasanya tidak ada akad baru. Kita tahunya jual beli aja, pihak misalnya kita ngambil motor di dealer, lalu kita tidak bisa bayar cash, maunya kredit, orang dealer tidak mau dihutang, maka dipindahkan ke pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang membayarkan motor kita secara cash, lalu kita kredit dengan ninya. Nah kalau kredit dengan ninya tuh pastikan akadnya dari awal, itu yang dipermasalahkan ulama. Itu dipermasalahkan ulama. Karena kita tahunya akadnya akad jual beli, tapi ternyata mereka memasang akad sewa, makanya setiap bulan kita bayar cicilan tuh dihitung sewa dengan mereka, dihitung sewa. Nah kalau selesai sewanya, habis temponya, baru akad hibah, mungkin itu boleh kata ulama. Tapi biasanya tidak ada akad baru lagi, sehingga kita tahunya jual beli. Di dalamnya pun kalau ketika pembayaran terakhir jadi jual beli, maka ada 2 akad dalam satu muamalat. Itu yang tidak bolehkan ulama. Atau ada juga itu namanya malul mustarak, ya, itu dibayarkan dulu dengan leasing, lalu kita bayari sebulan 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, atau sejuta, sampai sejutanya sampai 10 bulan, berarti duit kita 10 juta. Lalu kita kada bisa bayar, ditariknya hangus duit. Nah itu yang menyalahi aturan. Harusnya kalau ditarik duit kita diganti. Itu sebagian ulama yang tidak membolehkan leasing, alasannya seperti itu. Karena ada pihak yang terzolimi biasanya kalau ada penarikan. Tapi sebagian ulama lagi longgar aja di situ. Kalau kepepet, makanya kalau orang bertanya dengan ulun biasanya kalau tidak kepepet kada usah. Kalau mau cash jauh lebih baik, tapi kalau kredit lewat leasing, kalau tidak kepepet tidak usah. Kecuali memang penting sekali, susah sampai mengganggu kehidupan kita.
Kalau tidak beli itu misalnya memang terganggu lah aktivitas kita, maka silahkan dibeli. Kalau bunga bank, bunga bank itu juga diperselisihkan ulama. Tapi sekian banyak ulama mengatakan bunga bank itu bukan riba. Bukan mengatakan riba itu boleh. Oh, kalau mengatakan riba itu halal, kafir, hukumnya murtad. Riba itu halal ya murtad gitu. Tapi permasalahannya apakah bunga bank itu riba atau bukan? Itu permasalahannya. Bukan mengharamkan riba, bukan menghalalkan ribanya. Cuma status bunga bank ini diperselisihkan, ya. Tapi banyak yang mengatakan bukan riba. Kalau memang mau berhutang juga di bank-bank, kayak apa? Kalau memang kepepet silahkan. Kalau kada kepepet, kada perlu, kada usah. Kalau memang bisa memilih banknya bank apa, maka pilih yang punya negara. Pilih yang punya negara. Apa punya negara itu apa aja? BRI, BNI, Mandiri, apalagi. Kenapa harus yang punya negara? Karena ada ulama itu yang mengharamkan kalau bukan bank negara, tapi membolehkan kalau bank negara. Alasannya apa? Karena kalau bank negara ini kembalinya kepada negara dan kita menikmati lagi, ya. Dari negara untuk negara gitu ya, kembali kepada rakyat. Ada ulama mengatakan begitu, Hasan Bangil. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 perkara yang merusak, 7 perkara yang membinasakan, merusak, yang bujur-bujur merusak iman, kehidupan dan lain sebagainya. Rusak dapatnya bagaikan racun toksik, merusak. Maka sahabat ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, apa itu? Ya, yang 7 hal tadi yang dikatakan itu minal mubiqat, yang merusak. Maka Rasulullah mengatakan yang pertama asyirku billah, syirik. Apa syirik ini contohnya? Kalau pian misalnya menyembah selain Allah Ta'ala, itu rasanya syirik akbar itu jarang kemau. Tidak ada orang Islam itu pindah agama lalu menyembah dewa-dewa itu hampir-hampir kedada. Cuma yang banyak itu syirik asgor, syirik kecil. Percaya bintang-bintang itu termasuk syirik kecil, ya. Kalaunya lahir di bulan ini, karakternya ini, bintangnya ini, nah sama tuh. Itu syirik kecil. Kalaunya ada burung gagak lewat karena ada yang meninggal, syirik kecil itu, ya, merusak keimanan. Apalagi banyak kan syirik kecil itu. Itu pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua sihir. Sihir. Dan sihir itu memang nyata ada. Kalau yang pian lihat sulap-sulap di TV, di video itu trik aja. Tapi ada yang memang betul-betul sihir itu memang ada. Wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haq, membunuh orang, menghilangkan nyawa orang, itu minal mubiqat. Wa aklur riba, memakan riba. Nah, memakan riba. Gawiannya santai aja, tapi duitnya banyak. Rupanya ini bisi modal, lalu dihutangkannya ke orang. Apabila 2 bulan kada bayar, bertambah. Apabila sebulan terlambat, dendanya sehari berapa. Nah, akhirnya jadi tukang rentenir.
Wa aklu malil yatim, kemudian berikutnya memakan harta anak yatim. Memang memelihara anak yatim itu pahalanya besar, nanti akan ada bahasannya tersendiri. Tapi apabila memakan harta anak yatim, maka minal mubiqat kata Nabi, termasuk yang mencelakakan diri kita. Ya. Mau olah panti yatim bagus kalau niatnya bagus. Tapi kalau niatnya untuk mengeksploitasi, memanfaatkan supaya jadi pencaharian, lalu makan dengan uang mereka, mereka dikasih makan juga dengan uang mereka, mereka dikasih hadiah banyak, satu anak dikasih 100.000, kumpulkan semua anak-anaknya banyak, 100 orang 10 juta, lalu diambilnya 2 juta, ya, maka bahaya itu. Kalau memang mau bikin panti asuhan anak yatim, maka beristilah, ngomong dengan donaturnya, aku minta duit upahnya, selesai, ya. Tapi kalau memang menjual nama anak yatim semata-mata tanpa bilang itu upah, maka khawatirnya kena temakan harta anak yatim, ya. Kecuali memang terus terang, Pak, ini pian mendonasi 10 juta, Pak, ini kwitansinya, tapi ini 2 jutanya untuk kami para pengelola. Jujur memang itu ada masalah, ya. Tapi kalau memang semata-mata hanya anak yatim, Pak, kasihan, nah ini banyak anak ulun di rumah nih yang yatim, belum melihara anak kurang yatim, cuma mengatasnamakan, lalu umpat makan juga kena, itu bisa. Wa tawalla yaumas zahfi, lari dari peperangan, sama. Dan yang terakhir waqadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh zina bebinian mukmin yang baik-baik, dituduh. Nah, ini hati-hati menuduh orang-orang baik berzina. Sampai merusak kehormatan orang, menuduh, hati-hati. Kalau menuduh orang berzina tidak ada saksinya, maka dia yang kena, dia harus dicambuk 100 kali. Menuduh orang berzina sama menuduh orang hamil berdahulu, sama tuh muntung, hati-hati. Anu pajar tiba-tiba menikah lakas, misalnya tiba-tiba menikah, anu nih jangan-jangan hamil berdahulu misalnya menuduh orang. Nah, kalau orang emang bujur tapi kita kadang melihat, mana bukti kita, hati-hati itu, hati, iya hati-hati yang menuduh. Kalau memang sudah keluar kata-kata itu, maka mesti wajib mendatangkan 4 orang saksi. Nah, kalau tidak dia kena, sebenarnya dia kena hukum. Kenapa? Kena menuduh orang berzina, sekalipun yang dituduhnya beneran zina, tapi dia tidak bisa membuktikan, maka secara hukum dia menuduh zina. Karena menuduh zina itu baru bisa dikatakan benar kalau tuduhannya itu disertai dengan saksi 4 orang. Itu pun saksinya bukan hanya lewat CCTV Anda, tapi memang melihat betul-betul pedang itu masuk ke dalam sarung, nyata. Kalau ini bertutup gitu di kamar aja digerebek, itu kan belum tentu. Ya, walaupun kemungkinan besar iya, tapi kan belum pasti. Siapa tahu sudah hendak menculuk, tiba-tiba digerebek, tercabut, belum kena terlepas lagi. Atau tiba-tiba inya muntah berdahulu pedangnya, nggak sempat, baru digerebek lagi. Maka ada masih kemungkinan kecil itu. Maka ketika kita menuduh, walaupun ada digerebek, tidak berhak kita menuduh orang berzina. Hati-hati. Itu merusak keimanan takutnya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu. Rasulullah melaknat orang yang memakan riba dan perwakilannya. Bosnya rupanya buka usaha rentenir, inya membantui, sama aja hukumnya.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena kita sambung lagi hadisnya pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Faslun wa alaika bi ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu pergi haji, ini kan pembahasan haji semalam. Lain lagi kitabnya nih. Setumat belum ambil kitabnya, ada salah kitab. Wa alaika bi ikhraji zakatil fitri anka. Nah itu. Wajib kamu mengeluarkan zakat fitrah. Wa an kulli man talzimaka nafaqatuhu, dan setiap orang yang wajib kamu memberi nafkahnya, yang dalam tanggungan kita. Kalau mama, abah, umpat kita sudah tidak mampu lagi bekerja, maka kita pun wajib menanggung zakat fitrahnya mama tersebut. Atau keponakan yang hidup dengan kita, abah mamanya meninggal, keponakan masih muda ikut dengan kita, maka kita juga wajib mengeluarkan zakatnya kalau itu menjadi tanggungan kita. Wadzalika in istata'ta, tapi kalau kamu mampu. Kalau kamu tidak mampu ya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Mampu tuh kapan hitungannya? Yang penting sehari semalam cukup. Berapa kira-kira pengeluaran sehari semalam? Misalnya dia keluarganya ada 5 orang atau ada 6 orang, kira-kira untuk biaya hidup sehari semalam berapa itu? Misalnya sehari semalam 300.000 karena mungkin ber-6. Maka kalau dia punya kelebihan duit lebih daripada 300, jadi hitung mampu. Hitungannya hitung sehari semalam, malam hari raya dan siang hari raya. Kalau kelebihan duit 1 juta, maka dianggap mampu. Jadi mampu dalam zakat fitrah itu hitungannya sehari semalam. Kira-kira kalau ini bisa diisi duit, punya uang, kira-kira cukup enggak untuk sekeluargaan itu sehari semalam? Kalau ada kelebihan daripada itu, maka wajib zakat fitrah. Kalau tidak ada, maka secukupnya untuk dia atau yang dicukupkan aja. Wa alaika bil iktsari minas shadaqah, harusnya kamu memperbanyak sedekah. Wa bitasadduqi 'alal arhami al muhtajin, dan bersedekah kepada keluarga yang membutuhkan, itu pertama. Ya, jadi prioritas kita bersedekah, tapi kemana sedekah kita ini terarah? Yang paling bagus. Yang paling bagus sedekah itu diarahkan kepada orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dan dia membutuhkan. Itu yang paling bagus. Itu yang pertama, paling afdol. Kalau yang mama, ya nyata ada tuh mama, abah, sudah tua, maka kita punya duit kelebihan. Kalau memberikan orang tua, itu lebih afdol.
Yang pertama, ada hubungan kekeluargaan. Yang kedua, wa ahlul khair al-mukillina khususan. Orang-orang baik, orang soleh, orang baik, orang tuh baik kelakuan, sembahyang 5 waktu dikerjakan aja, puasa berpuasa aja, orang baik, orang soleh, berjumat aja juga. Dan memang orangnya sedikit harta, itu terutama lagi. Itu prioritas. Jadi orang-orang soleh. Kenapa? Karena kalau kita berikan dia duit, misalnya sedekah duit atau makanan, maka dia tidak pakai kecuali hal-hal yang baik. Orangnya pindah selenge-selenge, ya, pinggir jalan, rupanya pemakai. Kita berikan duit banyak ke situ, nukar itu aja ya. Maka kalau itu orang soleh, kita berikannya ke situ, maka otomatis duitnya terpakai untuk kebaikan, minimal bukan hal-hal yang haram. Makanya dianjurkan, diutamakan itu dulu. Jadi keluarga dulu yang punya hubungan kekerabatan, baru orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang memang akhlaknya bagus. Cuma memang kada mampu itu. Fa inna shadaqah tazku wa yazidu, maka bahwasanya sedekah itu akan berkembang dan akan bertambah sawabuha pahalanya biwad'iha dengan letaknya fi mithli hadhil mawadi pada tempat-tempat yang telah disebutkan. Ini artinya semakin tepat sasaran bersedekah maka semakin besar pahalanya. Bersedekah dengan si A, ini orang jauh dikasih 100.000. Bersedekah dengan keluarga orang dekat 100.000, sama-sama orang susah, maka 100.000 sama nilai tapi pahalanya lebih besar dapat dari keluarga ini. Kenapa keluarga? Jadi keluarga itu paling utama kalau soal bersedekah. Lalu orang-orang soleh. Wa alaika bitasadduqi bima tuhibbu wa bima yaizu alaika. Wajiblah bersedekah, harusnya bersedekah itu dengan apa yang kamu suka, wa bima yaizu alaika, dan apa yang kamu muliakan, apa yang kamu anggap berharga. Litana lil birri, ya. Litanalul birri, untuk mendapatkan kebaikan itu. Qala Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan dari apa yang kamu cintai. Wabil isari ala nafsika, dan wabil isa mendahulukan atas dirimu ketika ada kepentingan. Orang dulu baru kita. Kalau kita kan biasanya ada acara kah, memasak kah, atau pokoknya kita dulu simpani baru orang. Nah, tapi ayat ini berbicara mendahulukan atas dirimu, mendahulukan orang lain atas dirimu ketika memang ada keperluan mendesak. Ya, bisa kita mendahulukan orang lain sama-sama nih, kita perlu ya perlu. Cuma orang ini kasihan banget dahulukan orang. Ya, yang kita juga hendak, kita juga hajat dengan itu barang, dengan cuma orang lebih lagi kalau bisa. Nah, tapi kan berat itu. Nauzubillah, kebakaran jauh di sana. Lalu memberi baju, kita aja kada mau lagi makai. Kita kada tega makai itu gitu, nah, karena buruk. Lalu diberikan ke sana misalnya. Di sana karena dibuang-buang dengan orang, lalu marah. Tidak tahu bersyukur ini jar. Diberi baju dibuang-buang aja. Ya, kita emang maulah memakai. Ya, jadi bukan berarti kada boleh, cuma kada utama, tidak utama yang begitu. Wa alaika bil israri bis sadaqah. Seharusnya kamu
seharusnya kamu menyembunyikan sedekah. Sebaiknya kamu menyembunyikan sedekah. Fa inna shadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Tudfi'u ghadabar rabbi. Karena sedekah diam-diam itu memadamkan amarah Tuhan. Ya, memadamkan amarah Tuhan. Allah hendak marah sudah kelakuan kita nih kada kekaruan buruk. Tapi ada sedekah kita diam-diam, maka mudah-mudahan dengan rahmat Allah, Allah tidak jadi menghukum kita gara-gara kita sedekah diam-diam. Wa tudha'ifu ala shadaqatil alaniyah bi 70 dha'fan. Bahkan sedekah diam-diam itu melipat gandakan pahalanya bahkan lebih daripada 70 kali lipat daripada sedekah terang-terangan. Daripada sedekah terang-terangan. Tapi biasanya sedekah diam-diam itu memang berat untuk dilakukan. Ya. Tiba-tiba depan rumah ada beras sekarung, susah itu. Ya. Ada CCTV, emang berat. Bisa emang diam-diam itu bisa. Tiba-tiba dibayari sudah ampun kita. Bisa. Atau bisa juga memang sedekah diam-diam itu bentuknya kalau kita misalnya berbisnis, kita berjualan misalnya, kita kasih harga murah. Karena kalau misalnya murah, maka niatnya kekurangan itu jadikan sedekah diam-diam itu bisa. Ya. Atau misalnya kita yang beli, kita tahu nih kayak nampak tuha-tuha jualan, nenek-nenek berjualan masih. Lalu kita beli. Niat kita tuh sebenarnya untuk membantu aja. Padahal kita enggak pengen makan itu, Bang. Ada pengen beli itu, cuma memang kita kasihan karena ditukari. Maka kita membeli jualannya itu bukan karena kita mau dengan barangnya, tapi memang kita hendak membantu. Itu termasuk sedekah diam-diam tuh. Motifnya memang beli, tapi itu modus kita aja beli, padahal kita mau memberikan bantuan. Itu termasuk sedekah diam-diam tuh. Ya. Apalagi dia lebih sedikit, ambil aja boyang sulnya. Nah, itu sedekah diam-diam tuh. Jadi tidak mesti sedekah diam-diam itu tiba-tiba depan pintu rumah ada atau tiba-tiba masuk uang rekening. Kadang-kadang. Itu iya juga, cuma kadang mesti macam itu gitu. Nah. 70 kali lipat daripada terang-terangan. Wa taslimu min tatrukir riya al mufsid lil a'mal. Bahkan sedekah diam-diam itu membuat selamat daripada jalan-jalan riya yang merusak amal. Jadi amal itu ada penyakit, di antara penyakitnya amal itu ya riya. Jadi ibarat buah itu bepira. Buah itu bepira itu borok, ada ya dia makan ulat. Amal itu bisa rusak, di antaranya dengan riya. Tapi kalau sedekah diam-diam insya Allah aman dari riya. Ya. Karena tidak ada yang tahu. Ya. Jadi tidak mungkin kita riya sombong, tidak mungkin kita pengen pamer-pamer, karena pada ada yang tahu. Wala tada'an
wala tad'u an tatasaddaqa kulla yawmin bi syai'in wa in qalla wa bakir bihi hendaklah kamu tidak meninggalkan sedekah tiap hari dengan sedikit, dengan sesuatu sekalipun sedikit, dan kalau bisa pagi-pagi bagus. Makanya apabila pagi-pagi ada meminta-minta atau ada pokoknya orang perlu disedekahi, maka cepat keluarkan walaupun sedikit. 2000 tuh mungkin bagi kita kada berharga, tapi bagi mereka 2000 tapi yang lewat 100 orang itu berharga sekali ya. Terus niatnya apa kira-kira? Niat sedekah mencari ridha Allah, tapi kita tahu nih orang nih karena kada jelas ini bisa nih misalnya. Maka kalau kita curiga nih orangnya ini dari tampangnya, ini pinanya, kadang kita menuduh. Cuma dari gaya-gayanya ini bisa nukar minuman kah, obat kah misalnya. Maka niatkan aja mudah-mudahan harta yang halal ini merubah kehidupannya. Ya, niatkan harta yang halal merubah kehidupannya. Karena mudah-mudahan dengan harta yang halal yang kita beri, kita yakini dari kita tuh halal, mudah-mudahan terubah hidupnya. Karena orang yang makan halal itu mesti taat, orang yang makan haram mesti maksiat. Kalau imbangnya berkelahi. Tapi mudah-mudahan dengan keikhlasannya jadi besar dalam kehidupannya, bisa terubah jadi baik gara-gara makan harta yang halal. Dulu ada kisah ini ulun dapat di tulisan di sosial media, tapi ini kisah nyata. Ada ustadz muda, ya mungkin kayak umuran ulun kah atau apakah, alumni pesantren juga. Lalu namanya hanyar hidup, mungkin baru-baru menikah berapa tahun, lalu beli rumah. Rumah itu jadi dibeli karena harganya murah daripada pasaran. Namanya mungkin duit tapi ada, ini santri juga alumni pondok. Lalu dibelinya rumah itu murah, emang murah daripada harga pasaran. Sekalinya dia baru tahu kenapa rumah itu dijual murah, karena depannya tuh jadi markas. Dalam gang misalnya kan, di depannya tuh orang judi, mabuk di situ pokoknya. Jadi pada kumpulannya orang-orang yang kada jelas tuh. Di depan rumah tuh tiap malam tuh minuman, membawa gitaran, memabuk-mabukan. Baru dia paham ternyata kenapa rumah tuh dijual murah dengan yang punya. Cuma terlanjur terbeli. Nah ini ingat pesan gurunya, ya, dengan makan yang halal itu berkah. Lalu setiap punya bulik pengajian kan biasanya disangui orang, biasanya pengajian malam misalnya disangui orang, makanan berkat. Nah, kan di Jawa kan emang berkat tuh sudah hampir wajib, setiap acara pasti ada berkatnya ya. Jadi setiap malam kalau ngisi pengajian di mana tuh bulik pasti bawa makanan, dimampirkannya ke situ. Niatnya memberi makan yang halal. Berikannya itu. Ujung-ujungnya semua 4 pengajian tobat semua orang itu, berubah orang-orang di situ. Ya. Kalah jasa. Tapi barokat yang halal tadi. Nah, jadi kalau bisa tiap pagi sedekah subuh tuh bagus banget, sedekah subuh itu. Walaupun mungkin kalau 2000 aja orang kadang melibuk dapatnya dakwah 2000 aja. Tapi kalau kita kumpulkan 2000, 5000 tiap pagi sebulan lumayan. Nah, kumpulkan tiap pagi, sisihkan nih 2000. Cari tempat yang khusus misalnya 2000. Akhir bulan setor dengan orang-orang yang memerlukan, maka itu besar sekali pahalanya. Kalau bisa begitu. Kalau tidak bisa tadi emang 2000 itu udah masalah. 5000 ada orang lewat, kalau yang tukang-tukang atur jalan lewat pagi beri misalnya. Tapi kalau saran ulun kekanakan jangan dibarii. Kekanakan yang pinggir-pinggir jalan itu nah, ndak mau sekolah dia gara-gara
terlalu enak gitu. Jadi ada ulun bisi kawan di Sebarang itu, kawan ulunnya sugih pokoknya, teraknya banyak, pokoknya sugih bang. Dulu sugih benar, wah ini agak kurang dah. Dulu 200 juta tuh sehari berdiam aja di rumah, 200 juta. Sebulan tuh 500 juta sagin oknum-oknum aparat aja. Ini usaha ganal, ngirim ulin ke luar-luar pulau ya. Jadi jadi pakai sah. Aku tuh kasihan dengan anak-anak pinggir jalan itu. Lalu ku tanya dengan mamanya, cari orang tuanya di mana. Kenapa? Jangan lagi minta-minta biar aku yang nanggung sekolahnya sampai selesai. Datangnya ke rumah orang tuanya, ditunjukkan ke rumah mamanya, ndak mau dilepas, ndak mau. Mamanya yang kada mau anaknya disekolahkan. Apa rupanya anak ini memang dipekerjakan di pinggir jalan oleh orang tuanya. Itu banyak kejadian, itu nyata di Samarinda Seberang itu orangnya kekanakannya tuh nah. Samarinda Seberang. Jadi dijamin, dia sugih kan, dijamin sekolahnya sampai lulus, pokoknya kemana aja dibiayai. Orang tuanya ndak mau. Kenapa? Anaknya sudah di pinggir jalan aja. Usaha. Iya, jadikan jalan usaha ya. Makanya jangan. Atau biasanya memang anak yang uang kada terurus, cuma ini kada mau sekolah lagi gara-gara ya akhirnya manja dengan minta-minta itu, jadi beban pemerintah ujungnya. Ya, kalau yang tuha-tuha itu kan apalagi sudah tuha badan misalnya Pak. Berarti ini kada kreatif. Mudah-mudahan ini mau berubah bari ya 2000. Tapi tetap sedekah terbaik kita kepada keluarga, keponakan, sepupu, itu paling bagusnya. Kalau dengan anak kecil tuh ada lagi bab khusus. Ya. Ada rumah di surga, ada hadis disediakan khusus untuk orang-orang yang membahagiakan anak-anak kecil. Ada hadisnya itu. Fa innal bala la yatakhatta shadaqah, karena bala bencana itu tidak akan melingkahi sedekah. Makanya dianjurkan sedekah itu pagi-pagi. Ya. Masuk ke masjid pas kebetulan subuh bayang jamaah, masukkan 5.000, 2.000, maka bala tidak akan melingkahi sedekah. Nah, pagi-pagi maka terdahulu sedekah daripada bala. Jadi ada kisah. Ini ulama besar di Hadramaut. Ini kisah itu tuh. Ulama besar ini memang setiap pagi bersedekah. Setiap pagi. Tapi kan karena beliau tuh sibuk mengajar segala macam, jadi anak buah nih khadam tuh ada yang membantu santri kah, diban. Jadi disuruhnya memang tugaskannya tiap pagi pokoknya antarkan sedekah, itu tugasnya. Sekalinya pas pagi-pagi ngajar kekanakan, ngajar pengajian atau sekolah atau di pondok macam-macam lah mengajar gitu. Tiba-tiba dapat informasi anaknya gugur, batisnya patah. Alhamdulillah, terkesah di hadapan maut. Jadi sidin, maka aku bersedekah aja. Tiap pagi, terdahulu sedekah atau pagi pasti sedekah dah. Ini jangan-jangan ini kada sampai sedekahku nih. Tanyai sidin khadamnya, kamu kasih kah? Anu tuh yang kesuruh tuh. Belum sempat ya. Akhirnya terdahulu jatuh daripada sedekah. Ini nih gara-garanya aku istiqomah sedekah pagi. Rupanya karena diberikan sedekahku, anakku gugur pas patah. Ya. Walau alam ada yang tertahan kebelujuran kan, tapi memang ada. Memang bukan hanya kebelujuran, tapi memang Nabi mengatakan tuh ada begitu. Walau alam. Haddad yang jelas mengatakan bala itu tidak mampu melewati sedekah. Haddad nih.
Wala tukhayyibu sa'ilan waqafa bibabika. Jangan kamu menyia-nyiakan, merusak, mengecewakan peminta-minta yang memang di depan rumah pintu kamu. Walau antatihi tamratan famadunaha, sekalipun hanya kamu berikan kurma sebiji aja atau ada sampai sebiji. Kurma sebiji berapa harganya? 500 rupiah kalau mungkin. Ya, artinya jangan kamu kecewakan, jangan kamu rusak orang yang minta-minta di depan pintu kamu itu, walaupun hanya sebiji kurma aja. Kalau memang tidak punya, tidak mau ngasih, maka tolak dengan baik. Jangan sampai apa orang sehat aja badannya, orang masih kuat aja apa ya. Udahlah, kalau tidak mau ngasih tidak usah ngomong. Ya. Kita kerja, dia enak-enak minta apa ya. Kerja dong. Jadi kalau memang tidak mau kasih, ya tolak dengan baik. Ya. Jadi kalau bisa jangan ditolak. Fa innahu hadiyatullahi ilaik. Karena bahwasanya peminta-minta yang datang ke pintu rumah kita itu hadiah dari Allah sebenarnya. Hadiah itu hadiah untuk kamu. Kenapa? Fa illam tajid ma ta'tihi ka, maka jika tidak ada yang bisa kamu berikan kepada dia, fasin raddahu, maka perbaiki dengan baik cara menolaknya, bilayinin dengan lemah lembut, minal qaul dari ucapan, wa jamilin minal wa'di, dan kalau mau memberikan janji maka dengan bagus-bagus juga. Kena aja esok sini, ini aku kada berduit, ini minta-minta aja kayak. Jangan. Ya. Wa idza ataita miskinan syai'an, kalau kamu memberikan hadiah kepada orang miskin, sedekah, maka fa'adhir lahul bisyra wal bisyasa, maka tampakkanlah kegembiraan, jangan merasa terpaksa muhad. Ya. Kau nih mau ngalihi aku aja nah duit. Hidup jadi beban orang aja nah, ambil nah. Jangan. Jadi kalau memberikan orang itu, maka tampakkanlah dengan kebahagiaan. Wastashir fi nafsika anna lahul minnah alaika liqabulihi minka irdan yasiran hasalalaka bisababihi minas sawabi hazin. Lau bazalta dunya bihadzafiriha fi muqabilahu lakuntu rabihan. Dirasa-rasa hatimu bahwasanya itu pemberian orang yang minta-minta itu datang ke tempat kita itu pemberian dari Allah Ta'ala, itu nikmat apabila dia mau menerima ya. Karena memang walaupun dengan barang yang kecil akan mendapatkan dengan sebab pemberian itu pahala yang besar. Berarti kalau kita memberi orang minta-minta, sebenarnya kita tuh mencari pahala. Nah, dapatnya pahala itu lebih besar nilainya ketimbang apa yang kita berikan. Sehingga datangnya orang minta-minta ke rumah kita itu jadi hadiah dari Allah, itu nikmat. Jadi nikmat. Karena kalau kamu sebenarnya untuk menghargai pahala itu kan, kalau kita orang datang tuh kasih 2.000, kasih 5.000, maka sebenarnya itu pahala yang kita dapatkan, berarti itu hadiah. Jadi datangnya orang ke rumah kita untuk mengantar hadiah pahala. Nah, pahala yang diberikan oleh Allah itu kalau kita ganti dengan uang sebanyak dunia, maka tidak bisa kamu masih menghargai pahala dari Allah. Masih besar pahalanya Allah Ta'ala itu deh. Ya. Maka sungguh kamu akan beruntung di sini.
Sedikit lagi tanggung. Ada riwayat annal luqmatal wahidah yasiru sawabuha indallahi a'damu min jabalin Uhud. Min jabali Uhud. Satu suapan itu pahalanya di sisi Allah lebih besar daripada gunung Uhud. Wala yamna'uka minat tasadduqi mukhafatal fakri. Tidak ada yang mencegah kamu untuk dari sedekah, itu adalah karena ketakutan miskin. Jadi kalau kita ini kayak apa kita maka perlu juga. Jadi tidak ada yang menghalang-halangi kamu untuk sedekah kecuali memang karena rasa takut miskin. Wala yamna'uka min tasadduqi muqafatul fakir. Jangan sampai ketakutan kamu kepada kemiskinan menghalangi kamu untuk bersedekah. Fa inna tarqa tasadduqi, karena meninggalkan sedekah huwallazi yajlibul faqra. Karena meninggalkan sedekah itulah justru yang mendatangkan kemiskinan. Fa wa amma tasaddaqa, adapun bersedekah fahuwa yajlibul ghina wasa'ah, itulah yang mendatangkan kekayaan dan keluasan. Hatta innalladzi tudbiru anhu dunya law akhadha yatasaddaqu la'adal mudbiru minha muqbalan ilaihi wa amsalihi mau. Sampai jika orang yang memberikan itu sampai hilang dunianya. Jadi sampai habis duit bersedekah, maka niscaya itu yang hilang itu akan kembali lagi seumpamanya, bahkan seumpamanya. Jadi seandainya orang itu duit sedikit lagi, maka berikan, maka akan kembali lagi itu duit itu. Makanya itu amalan, di antara bentuk amalan itu kami dapatkan dari guru kami, dan memang itu memang dibenarkan, memang ada mengambil dari hadis juga pemahamannya. Kalau memang harta tinggal sedikit, duit tinggal sedikit di dompet, maka kalau hendak bertambah jangan ditahan, keluarkan. Ya. Karena Allah berjanji kan, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat. Ya. Jadi kalau memang tinggal sedikit duit disayang-sayangin, nah kenapa tinggal sedikit? Maka cara menyayang-nyayangi duit dan tinggal sedikit itu keluarkan justru. Ya. Masjid kah, ada orang yang minta-minta kah, memang yang perlu, maka duit itu akan kembali lebih banyak lagi. Yakin. Dan itu memang ulun rancak amalkan tuh, bila duit kepepet tinggal sedikit-sedikit keluarkan, apakah tukarkan. Kadang mesti dengan bentuk duit, tukarkan makanan kah, keluarga kah, bawa traktir salah makan ya. Sepedang sanakan, ngumpul keponakan kah, bawa ke warung makanan, apa-apa ya. Dengan bentuk berbagai macam bentuk, yang penting sedekah. Wa alam anna li sadaqah manafi'un ajilatun wa ajilatun. Ketahuilah bahwasanya sedekah itu banyak manfaatnya, baik dari segi dunia atau akhirat. Dari segi dunia bertambahlah rezeki dan bertambah umur. Jadi bersedekah itu bertambah rezeki, bertambah umur, memanjangkan umur. Wa tadfa'u maytatus su', dan bahkan mencegah daripada mati mati yang kada baik. Insyaallah orang rajin bersedekah itu mati husnul khotimah gitu. Wajad li busihata lil jismi wal barakah lil mal, bahkan mendatangkan kesehatan bagi badan dan menambah keberkahan bagi harta. Sedekah itu dari segi dunia, ujar Sidin. Adapun kemanfaatan dari segi akhirat itu akan memadamkan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api, dan akan menjadi pelindung dia bagi kepala orang yang bersedekah di hari kiamat, jadi payung, jadi pelindung.
dan bahkan menjadi tutupan benteng dari azab. Ila ghairi dzalika minal manafi, dan masih banyak lagi selainnya. Wa ma yadzakkaru illa may yunib, dan tidak ada yang mau mengambil pelajaran ini, yang mau mengamalkan ini, kecuali memang orang yang berharap kepada Allah, memang hendak berdekat dengan Allah. Wallahu taala alam bisawab. Sambung kena minggu depan insya Allah. Mudah-mudahan manfaat dunia wal akhirat. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi sisa umur kita, Allah berkahi harta kita. Mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang ada penyakit hatinya Allah bersihkan hatinya. Mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Ya kana wa ya kana nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lamma faqihna fid din wa 'alimna at-ta'wil wa ja'alna min ahlil ilmi wal 'amal wa ja'alna min ibadika shalihin. Ya Fattah ya Alim iftah alaina futuha wal munuha wa rusukha bil ilmi wal yaqin. Wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tudhib barakata ulumihim anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.